Nomor 11 disajikan sebuah permasalahan tentang peminjaman ya ini. Kita cermati untuk informasi yang ada di soal. Ini ceritanya seorang anggota koperasi simpan pinjam maju makmur itu menyimpan uang. Oh, bukan minjem tapi nyimpen ya. Nyimpen uang 5 juta di koperasinya selama 15 bulan dengan ketentuan bunga tunggal per tahun. Berarti kalau nyimpen kita harus fokus ke informasi bunga simpanan. Bunga simpanannya itu 8% setiap tahun. Pernyataan yang pertama, bunga simpanan yang diperoleh dalam 1 tahun adalah bunganya ya berarti. Kita hitung dulu untuk bunga 1 tahun. Bunga 1 tahun. Itu kan 8% per tahun, 8% dari uang simpanannya 5 juta. Ini kita hitung dulu. Ini bisa disederhanakan. Maka kita kalikan 8 dengan 5 itu 40. Masih ada 0 sebanyak 4. Nah, untuk 1 tahun anggota ini akan mendapatkan untung atau bunga sebesar 400.000. Maka pernyataan yang pertama itu tidak tepat. Pernyataan pertama tidak tepat, maka kita pilih pernyataan yang kedua. Pasti untuk 15 bulan itu 500.000 rupiah. Lah, 12 bulan itu kan 400.000. Berarti kan masih harus ada 3 bulan yang kita hitung. 3 bulan per 3 bulan. Kalau misalnya 12 bulan itu 400.000, berarti 3 bulannya kan 100.000. Berarti benar kalau misalnya dalam waktu 15 bulan itu 500.000 rupiah. Yang ketiga atau keempat untuk yang selanjutnya yang harus kita hitung, total biaya administrasi selama 15 bulan atau saldo akhir setelah 15 bulan. Oke, untuk nomor 3, pernyataan yang ketiga itu total biaya administrasi. Kita cermati di sini untuk biaya administrasinya itu 3.000 per bulan. Jadi untuk total biaya administrasi selama 15 bulan berarti kita menghitung 15 kali 3.000 itu berapa? 15 kali 3.000. Nah, 15 kali 3 itu 45 tambahin 0 ya. Ternyata 45.000. Berarti yang ketiga itu salah, maka yang benar adalah yang keempat. Ini juga bisa dicari untuk yang keempat kalau mau mengecek. Itu tadi kan untuk tabungan awalnya 5 juta. 5 juta ini bisa ditambah dengan 400.000 bunganya selama 15. Salah. Untuk selama 15 bulan dia dapat bunga sebesar 500.000. Ini ditambah hasilnya 5 juta 500.000. Ini masih harus kita kurangi dengan 45.000. Ini kita kurangi, maka hasilnya pasti yang nomor seperti pernyataan yang keempat. Itu ya. Untuk mengecek pernyataan 1 dan 3 ini memang harus teliti biar ketika kita menjatuhkan pernyataan kedua dan keempat itu sebagai pernyataan yang benar, itu sesuai dengan jawaban yang sebenarnya. Ya, harus teliti pernyataan 1 dan 3 biar kita tidak repot-repot untuk mengecek lagi pernyataan 2 dan 4. Itu yang Jadi kalau misalnya masih ada waktu itu bisa dicek lagi. Kalau misal kita temukan bahwa pernyataan 1 dan 3 itu salah, jangan-jangan kita salah menghitung juga. Jadi harus hati-hati. Untuk strategi seperti ini, 1 dan 3 salah, 2 dan 4 benar. Maka jawabannya nomor 11 itu yang D. Nomor 12, terdapat sebuah permasalahan tentang aritmetika sosial yang berkaitan dengan diskon. Nah, di sini ceritanya si Radit itu mau membelikan adiknya 3 buah pasang sepatu. 3 pasang, seperti pada gambar. Sebelum beli, itu Radit mendatangi beberapa toko agar mendapatkan harga yang termurah. Maka Radit ini harus beli di mana? Karena 3 pasang, kita perhitungkan juga di sini. Untuk toko Monggo Mampir, dia diskon 40%. Maka harganya kan pasti jadi 60%. 60% dari harganya 200.000. Itu berapa? Nah, jangan lupa juga ini harus kita kalikan 3 karena ada 3 pasang. Ini kita sederhanakan dulu. 6 kali 2 kali 3, 6 kali 2 12, 12 kali 3 36. Nolnya masih ada. Nah, 3.600.000. Kemudian lanjut.
Yang toko Artomoro ini memberlakukan diskon ganda 30% dan 15%. Diskon ganda berarti yang pertama diskon 30%, maka harganya jadi 70%. Ini harus kita kalikan lagi dengan harga setelah diskon selanjutnya 15%, berarti harganya jadi 85%. Nah, ini kita kalikan dengan 200.000. 200.000. Ini tidak cukup, kita ke sini, ke atas saja ya. Tadi awalnya diskon 30%, harganya jadi 70%. 70 per 100. Diskon 15% jadi 85 per 100 kali 200.000. Ini kita kalikan lagi 3. Nah, kita sederhanakan. Ini nolnya ada 4, ini harus kita buang ya, biar lebih sederhana. 70 kali 85 kali 2. Oke, 85 kali 2. Kalau kita kalikan 85 ini dengan 2, hasilnya 170. 170 kalikan 70, itu hasilnya 11.900. Kalikan 3, hasilnya 35.000. 35.700. Nolnya masih ada 1, masih ada 1 lagi. Nah, kok beda sama ini? Oh, ini nolnya terlalu banyak. Ini kan disederhanakan yang 2, berarti tinggal 1, 2, 3, 4. Ini nolnya terlalu, ini kelebihan 0, berarti ini hasilnya 360.000. 6 kali 2, 12, kali 3, 36. Masih ada 0 sebanyak 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, hasilnya 360.000. Oke, lanjut untuk toko Sidopayu. Beli 2 gratis 1. Beli 2 gratis 1 berarti cukup bayar 2 aja. Dari 3 sepatu itu cukup bayar 2. Masing-masing harganya 200.000. Nah, ini hasilnya 400.000. Terus yang dadi sugih, cashback 75.000. Kalau 3 sepatu berarti kan total harganya ada 600.000. Cashback 75.000, berarti ini dikurangi kembalian 75.525.000. Nah, ini tetap masih tinggi harganya. Yang paling murah itu adalah di toko Artomoro di sini. Toko Artomoro. Berarti dia harus milih di sini di Artomoro. Jawaban yang nomor 12 itu berarti yang B. Kita lanjutkan soal nomor 13. Pada soal nomor 13 disajikan sebuah permasalahan tentang seorang tukang batu yang mengumpulkan batu untuk bahan bangunan. Nah, di sini untuk ketentuan ukurannya tersaji dalam gambar sesuai yang diilustrasikan. Di sini panjangnya 3x tambah 2, kemudian lebarnya 2x kurangi 1, dan tingginya 5. Nah, kita diminta menentukan atau menghitung volume dari batu. Kita ketahui untuk menentukan volume dari sebuah benda yang bentuknya balok, maka bisa kita gunakan rumus panjang kali lebar kali tinggi. Untuk panjang dari batunya itu 3x tambah 2. Lalu untuk lebarnya 2x kurangi 1. Dan tingginya adalah 5. Maka kita tinggal menghitung dengan mengalihkan menggunakan sifat distributif. Jadi ini kita kalikan. Oke, kita mulai dari 3x kalikan 2x, hasilnya 6x kuadrat. Lalu 3x kali negatif 1, negatif 3x. 2 dikalikan 2x, 4x. 2 dikalikan negatif 1, negatif 2. Ini masih harus kita kalikan 5. Kita kalikan 5. Ini juga harus menggunakan sifat distributif. Jadi ini juga perlu kita kalikan 1 per 1. 6x kuadrat kalikan 5 itu 30x kuadrat. Lalu negatif 3x kalikan 5, hasilnya negatif 15x. Dan yang ini 4x kalikan 5 itu hasilnya positif 20x.
Dan yang terakhir negatif 2 kali 5 hasilnya negatif 10. Nah, yang tengah ini masih bisa kita tulis ke dalam bentuk yang lebih sederhana. Tadi sebenarnya yang ini bisa kita sederhanakan mulai dari sini. Tapi tadi kelupaan untuk menyederhanakan yang bagian ini. Jadi ya udah, kita menyederhanakan di akhir saja. 30x kuadrat. Nah, negatif 15x ditambah 20x itu positif 5x dikurangi 10. Oke, untuk itu jawabannya berarti yang D. Soal nomor 14, di sini disajikan berbagai ilustrasi timbangan. Ada dua gambar, di mana kedua gambar ini menunjukkan timbangan yang setimbang atau seimbang. Di sini untuk gambar yang pertama, terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terdapat 10 apel, di mana beratnya itu setimbang dengan 2 bandul. 2 bandul. Sama dengan 2 bandul. Ini sama dengan 2. Nah, untuk yang bagian gambar 2 ada 5 apel, di mana 5 apel ini setimbang dengan 2 mangga. Kita ketahui dulu, 5 apel ini berarti kan sama saja dengan 5 apel itu sama saja dengan 1 bandul. Ya, kalau 10 apel sama dengan 2 bandul, maka untuk 1 bandul itu beratnya sama dengan 5 apel. Sehingga di sini untuk 2 mangga kan sama dengan 5 apel. Jadi ini juga sama dengan 1 bandul. Jadi 2 mangga sama dengan 1 bandul. Nah, di sini pada gambar ketiga ini kita diminta menentukan ya, tambahan apel pada bagian B agar gambar 3 itu setimbang. Kita lihat di sini. Jadi untuk 2 mangga kan 1 bandul. 2 mangga ini 1 bandul. Yang bagian ini dan ini itu sama dengan 1 bandul ini. 1 bandul. Kemudian ini masih ada 2 bandul. 2 bandul kan tadi sama dengan 10 apel. Jadi untuk nilai dari 2 bandul itu sama saja dengan 10 apel. Atau sama saja nilainya dengan 4 mangga. Tapi karena yang ditanyakan adalah berapa apel yang perlu ditambahkan. Nah, oke, kita lihat di sini untuk 2 mangga itu sama dengan berat 1 bandul. Maka 1 mangga itu beratnya setengah bandulnya. Nah, di sini masih ada 1 mangga. 1 mangga ini beratnya setengahnya. Nah, setengah masih ada yang belum terhitung. Berarti kita nyari 1,5 bandul ini sama dengan berapa apel gitu. Oke, kita berangkatnya dari sini. 1 bandul itu kan beratnya 5 apel. Maka kalau kita mencari 1,5-nya, 1,5 bandul, maka ini sama dengan 5 ditambah setengahnya 5. Setengahnya 5 itu berarti nomor 15, kita cermati untuk permasalahannya di sini. Ibu memiliki sejumlah jeruk seperti pada gambar. Untuk jeruknya di sini ada keterangannya, ada 36 buah. Nah, jika 4 orang teman arisan ibu masing-masing menerima 3 buah jeruk dan teman-teman lainnya masing-masing menerima 2, maka masih ada buah jeruk yang tersisa. Namun jika 6 orang teman arisan ibu masing-masing menerima 2 buah jeruk dan teman-teman lainnya masing-masing menerima 3 buah jeruk, maka jumlah buah jeruk tidak cukup. Banyak teman arisan ibu adalah banyak teman arisan ibu. Jadi untuk yang tidak diketahui di sini adalah banyak teman arisan ibu. Kita nggak tahu nih banyak teman arisan ibu itu berapa. Jadi kita misalkan dengan sebuah variabel, misalnya X gitu ya. X misalnya menyatakan banyak teman arisan ibu. Maka satu persatu kondisi itu kita ubah ke persamaan. Kita cermati untuk kalimat yang kedua ini, yang dari sini sampai sini. Nah, jika 4 orang teman arisan ibu masing-masing menerima 3 buah jeruk, berarti ini 4 dikalikan 3, dan teman-teman lainnya. Nah, tadi kan ini untuk yang sudah dibagi itu ada 4 orang.
Ketika banyak teman arisan ibu itu sebanyak X, maka yang dimaksud dengan teman-teman lainnya pasti jumlahnya adalah X dikurangi 4. Karena total teman arisan ibu tadi sudah kita misalkan X, kemudian yang sudah dibagi jeruk, masing-masing 3 itu ada 4 orang, maka sisanya itu adalah X kurangi 4. Nah, masing-masing menerima 2. Ini kalikan 2. Masih ada buah jeruk yang tersisa. Sisa berarti jeruk ibu yang sebanyak 36 ini masih sisa. Berarti nilainya, jumlahnya ini kurang dari 36. Kemudian untuk persamaan ini tinggal kita selesaikan. 4 kali 3, 12. Ditambah yang ini kita kalikan secara distributif. X kalikan 2, nilainya 2X. Kemudian negatif 4 kalikan 2 adalah negatif 4 kalikan 2, negatif 8, kurang dari 36. Karena kita mau nyari nilai X-nya, maka yang lainnya kita pindah ruas. Di sini 36 dikurangi 12 ditambah 8. 2X nilainya kurang dari, kita hitung dulu, 36 dikurangi 12, 24. 24 kalau ditambah 8, 32. Maka nilai X ini harus kurang dari 32 dibagi 2, 16. Nah, yang nilainya kurang dari 16 itu bisa 10, bisa 11, bisa 15. Maka kita harus memastikan dengan menyelesaikan persamaan yang bisa dibentuk dari kondisi yang kedua. Kondisi yang kedua di sini 6 teman ibu masing-masing menerima 2 buah jeruk. Jadi, ini yang pertama, ini yang kedua. 6 teman ibu masing-masing mendapatkan 2 buah jeruk. Lalu teman-teman lainnya yang sudah dibagi tadi ada 6. Maka sisa yang belum terbagi jeruk itu X dikurangi 6. Nah, teman-teman yang lainnya ini masing-masing menerima 3 buah jeruk. Maka jumlah jeruk tidak cukup. Berarti ini nilainya lebih dari jumlah jeruk ibu, 36. Nah, kita selesaikan 6 kali 2, 12. Ditambah, ini kita kalikan, X kalikan 3, 3X. Negatif 6 dikalikan 3 itu negatif 18. Nilainya lebih dari 36. Kita nyari 3X. Berarti 36 kurangi 12 ditambah 18. Nilai 3X lebih dari 36 kurangi 12 itu 24. 24 kalau misalnya kita jumlahkan dengan 18, ini nilainya sama dengan 42. Maka nilai X lebih dari 42 dibagi 3. 42 dibagi 3 itu nilainya 14. Berarti nilai X-nya harus lebih dari 14. Nah, tadi syaratnya X-nya lebih dari 14, tetapi X-nya harus kurang dari 16. Maka jawabannya pasti yang C, 15. Soal nomor 16. Disajikan sebuah diagram panah yang menyatakan hubungan antara himpunan A ke B. Di sini dipetakan oleh fungsi F. Nah, pada soal nomor 16 ini kita diminta menentukan pernyataan yang benar. Yang pernyataan pertama kita harus menentukan apakah nilai A tambah B ini sama dengan 7. Kemudian pernyataan yang kedua, rumusnya. Untuk menentukan rumus kita juga perlu mengetahui nilai A dan B. Maka sekalian kita bentuk ya untuk persamaannya, biar bisa kita tentukan nilai A dan B-nya. Di sini, untuk rumus fungsinya, itu fx sama dengan ax tambah b. Ketika nilai x-nya itu 3, ini adalah nilai x. Ketika nilai x-nya itu 3, maka ketika kita gantikan nilai x dengan 3, nanti kan bentuknya jadi 3a tambah b. Nah, karena ini kan AX itu berarti A kali 3, 3A. Nilainya sama dengan nilai fx-nya 11. Kemudian yang kedua, ketika nilai x-nya 4, maka nilai 4A tambah B ini nilainya 13. Kita harus mengeliminasi kedua persamaan ini biar kita bisa menentukan nilai A-nya dulu. Oke, masing-masing kita kurangi ya. 3A dikurangi 4A, negatif A. Kemudian B kurangi B ini tereliminasi. 11 kurangi 13 itu negatif 2. Negatif A sama dengan negatif 2, maka nilai A sama dengan 2.
Kita sudah bisa menentukan nilai B dengan menggantikan nilai A ke salah satu persamaan. Kita lanjutkan di sini. Kita gantikan persamaan yang pertama, 3A tambah B sama dengan 11. Ketika nilai A sama dengan 2, maka kita peroleh di sini untuk persamaannya 3 kali 2, 6, tambah B sama dengan 11. Nilai B sama dengan 11 kurangi 6. B sama dengan 11 kurangi 6, itu 5. Nah, pernyataan yang pertama, berarti nilai A, 2, tambah nilai B, 5, sama dengan 7. Untuk pernyataan yang pertama, berarti betul. Kita langsung cek pernyataan yang ketiga. Kita tentukan nilai F ketika X sama dengan negatif 2. Tadi rumus fungsinya itu AX tambah B, nilai A 2. Kemudian nilai X-nya negatif 2, tambah B 5. Sama dengan 2 kali negatif 2, negatif 4 tambah 5, nilainya sama dengan 1. Maka pernyataan yang ketiga itu salah, tidak perlu kita pilih, kita langsung pilih pernyataan yang keempat. Maka jawabannya yang B, 1 dan 4. Nomor 17, perhatikan tabel. Ali dan Budi setelah bulan Maret selalu menabung sejumlah uang yang besarnya tetap. Diberikan pernyataan terkait tabel tersebut. Jumlah tabungan Adi pada bulan Agustus. Untuk bulan Maret, di sini untuk tabungan Ali 70.000, kemudian Budi 10.000. Nah, kita cermati untuk tabungan Ali. Tabungan Ali ini setiap bulan selalu bertambah secara tetap. Untuk Ali, tabungannya selalu bertambah sebesar 20.000. Ini juga di sini untuk tabungan Ali bulan berikutnya tambah 20.000. Maka penjumlahannya itu bertambah 20.000 terus sampai bulan Agustus. Kita hitung Maret, kemudian April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 5 bulan. Jadi kita jumlahkan awalnya di sini 70.000, awalnya kan 70.000. Nah, bertambah sebesar 5 kali 20.000. 5 kali 20.000. Ya, karena dari Maret sampai Agustus itu kan sudah berjalan 5 bulan. Ini tinggal kita tentukan 70.000 ditambah 5 kali 20.000 itu 100.000. Hasilnya 170.000. Maka pernyataan yang pertama ini tepat. Kita langsung cek 3 atau 4. Pada pernyataan ketiga, jumlah tabungan Ali dan Budi pada bulan Oktober. Kalau yang nomor 4 itu pada bulan September jumlah tabungan Ali dan Budi sama. September, Oktober. Nah, mending kita nyari yang September saja ya. Tadi kalau Agustus, kalau bulan Agustus itu punyanya si Ali 170.000. Berarti di sini untuk bulan September, habis Agustus kan September. Berarti 170.000 tambah 20.000 lagi. Nah, sama dengan 190.000. Sementara Budi pada bulan September, kita lihat di sini awalnya tabungannya 10.000. Tapi si Budi ini nabungnya itu progresnya lebih banyak dari 10.000 ke 40.000 itu berarti bertambah 30.000 dan seterusnya. Ini juga tetap untuk pertambahannya. Berarti sampai bulan September, dari bulan Maret ke September itu ada 6 bulan. 6 kali 30.000. 6 kali 30.000 itu 180.000. 180.000 ditambah 10.000, 190.000. Maka benar untuk pernyataan yang keempat ini. Jawabannya berarti kita pilih yang B, 1 dan 4. Nomor 18. Pada pembahasan video sebelumnya, kita sudah berulang kali mengingat untuk persamaan garis yang model persamaannya itu Y sama dengan AX tambah B. Ini yang paling umum sekali. Maka nilai A di sini adalah mewakili gradien. Mewakili gradien atau nilai kemiringannya. Sehingga ketika persamaannya itu bentuknya AX tambah BY tambah C sama dengan 0, alias semua sukunya itu ada di ruas kiri, maka kan kita harus
mindah ruas yang AX sama C-nya. Ini jadi negatif AX dikurangi C. Sehingga nilai Y-nya ini harus kita bagi dengan koefisien Y. Kita bagi B. Nah, BY bagi B jadi Y. Negatif AX dibagi B negatif A per BX. Dikurangi C bagi B, C per B. Sehingga, nah kan bentuknya jadi sama yang atas. Sehingga untuk gradiennya itu diwakili oleh koefisien X yang ini, yang negatif A per B. Jadi, untuk persamaan di mana suku yang memuat variabel X dan Y itu ada di kiri semuanya, maka kita tinggal tentukan gradiennya itu dengan membagi A dan B, kemudian dikalikan negatif 1 atau negatif A per B. Jadi, yang pertama, untuk yang garis P, ini gradiennya bisa kita langsung tentukan. Nah, kalau sudah kelihatan, gradiennya itu negatif 3. Kemudian yang ini koefisiennya koefisien Y-nya masih tidak sama dengan 1. Jadi, ini perlu kita bagi 2. Jadi, gradiennya sama dengan 6 per 2, 3. Kemudian yang garis R ini langsung kita tentukan dengan rumus yang sudah kita temukan tadi. Min A per B. Negatif A per B. Negatif A adalah koefisien X1. B adalah koefisien Y3. Jadi, untuk gradiennya negatif 1 per 3. Kemudian untuk gradien pada garis S, ini juga semua sukunya ada di kiri. Jadi, tinggal kita tentukan gradiennya min A per B. Negatif A adalah koefisien X9, B adalah koefisien Y negatif 3. Jadi, negatif 9 dibagi negatif 3, itu positif 3. Oke, tinggal kita tentukan pernyataan yang benar. Pernyataan yang pertama, garis Q sejajar dengan garis S. Q itu gradiennya 3, sementara S juga 3. Nah, kita ingat lagi, ketika garis-garis itu saling sejajar, maka kemiringannya sama. Nilai gradiennya juga sama. Maka pernyataan yang pertama ini tepat. Pernyataan yang ketiga, garis P tegak lurus dengan garis R. P dan R. Kita lihat. P negatif 3, R negatif 1 per 3. Nah, kalau tegak lurus, yang namanya tegak lurus, gradiennya itu berlawanan dan berkebalikan. Jadi kalau misal yang pertama negatif, garis yang pertama, maka garis yang tegak lurus dengan garis itu jadi positif. Sementara ini kan sama-sama negatif, berarti salah. Ini yang kita pilih pernyataan yang keempat. Garis R tegak lurus S, R-nya negatif, yang S positif. Nah, berlawanan. Berkebalikan juga, yang R 1 per 3, yang S 3. Jadi tepat ya, untuk pernyataan 1 dan 4, ini jawabannya B. Nomor 19, disajikan sebuah gambar, di mana gambarnya ini memuat 3 buah garis P, Q, dan R dengan posisi yang sudah bisa kita lihat di situ. Nah, kita langsung tentukan pernyataan yang pertama apakah benar atau salah. Pernyataan pertama, gradien garis Q. Q di sini ya. Ini melewati titik 0,4 dan titik B. B belum tahu nih untuk koordinatnya berapa. Maka kita fokus ke garis yang diketahui titik-titik yang dilewatinya itu minimal 2. Nah, di sini yang sudah diketahui itu Q. Q melewati 2,0 dan 0,1. Berarti kalau seperti ini, langsung bisa kita tentukan untuk gradiennya. Gradien itu dilihat dari kiri ke kanan, garisnya itu turun untuk garis P. Garis P turun, berarti nilai gradiennya negatif. Kemudian delta Y-nya 1. Kemudian delta X-nya 2. Maka gradiennya negatif 1 per 2. Nah, kita tahu bahwa P dan Q ini sejajar. Gradien dari garis-garis yang saling sejajar nilainya sama. Maka pernyataan yang pertama benar. Selanjutnya, untuk pernyataan 3 itu berkaitan dengan titik potong garis R terhadap sumbu X di sini. Ini diminta tentukan. Atau yang keempat, persamaan garis R adalah sekian-sekian. Oke, kalau misalnya kita tahu gradien dari garis R, maka kita bisa lebih mudah untuk menentukan persamaannya atau bahkan titik potong yang ada di sini. Nah, garis R ini tegak lurus. Garis R tegak lurus dengan garis Q. Tegak lurus juga dengan garis P. Maka untuk gradiennya itu
lawan dan kebalikannya gradien P dan Q. P dan Q tadi gradiennya negatif 1/2. Maka garis R pasti positif. Kebalikannya. Lawannya. Kemudian 1/2. Kebalikannya 1/2 itu 2/1 alias 2. Nah, ini untuk gradien garis R. Untuk menentukan gradien, tadi kan delta Y per delta X. Ini nilainya 2. Delta Y-nya sudah tahu di sini. Ini gradien R-nya dari 0 ke 4. 4. Nah, delta X-nya yang belum tahu. Dari 0 ke titik A, ini belum tahu. Jadi kita misalkan di situ X gini aja ya. Sama dengan nilainya 2. Ini kita kali silang. Jadi untuk persamaannya jadi 4 sama dengan 2 kali X, 2X. Nilai X sama dengan 4/2. X sama dengan 2. Nah, karena ini ada di sebelah kiri, maka nilai A itu berarti negatif 2. Ya. Karena ada di sebelah kiri, maka nilainya negatif. Nah, sehingga titik potong garis R terhadap sumbu X itu negatif 2,0. Berarti pernyataan yang ketiga benar. Maka kita pilih. Itu jawabannya 1 dan 3. A. Nomor 20. Tini, Budi, dan Anton membeli mie ayam dan es teh di warung yang sama. Cermati dialog mereka. Tini bilang, saya harus membayar 1 mangkok mie ayam dan 1 gelas es teh itu dengan uang 17.000. Kemudian si Budi bilang, dia harus bayar 2 mangkok mie ayam dan 1 gelas es dengan 30.000. Nah, di sini si Anton bilang, saya membayar dengan uang 50.000. Uang pengembalian yang diterima Anton adalah, kita harus mencari 1 mangkok mie ayam dan 1 gelas es teh itu masing-masing harganya berapa. Nah, persamaannya sudah kita bentuk di sini, dan di sini juga sudah ada variabel yang koefisiennya itu sama, S. Jadi kita tidak perlu menyesuaikan lagi. Ini tinggal kita eliminasi nanti. Jadi kita tuliskan dulu 2M ditambah S sama dengan 30.000. Nilai M ditambah S sama dengan 17.000. Ini kita kurangi untuk mengeliminasi variabel S. 2M kurangi M, 30.000 dikurangi 17.000. Hasilnya 13.000. Maka 1 mangkok mie ayam nilainya 13.000 harganya. Maka 1 gelas es teh ketika diketahui 1 mangkok mie ayam itu 13.000 kan berarti 17.000 dikurangi 13.000. Nah, sama dengan 4.000. Jadi 1 gelas es itu 4.000. Maka ketika Anton membeli 1 mangkok mie ayam dan 2 buah es teh, kita hitung totalnya. 1 mangkok mie ayam itu 13.000. Tambah 2 kali 1 gelas es teh itu tadi kita temukan 4.000. 13.000 ditambah 8.000 sama dengan 21.000. Nah, untuk hasilnya itu 21.000. Maka ketika diminta menentukan uang kembalian, di mana Anton ini bayarnya itu dengan uang 50.000. Kita kurangi 50.000 dengan 21.000. Nah, ini hasilnya 29.000. Jadi, untuk jawabannya nomor 20 itu D.